bersyukur dan berterima kasih. Kebetulan alhamdulillah dengan dukungan masyarakat di 2 kabupaten Bintan dan Lingga pada pemilu tahun 2019 kami termasuk salah satu yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Pulau Riau. Dan kebetulan masa ini juga adalah di mana masa kami meluangkan waktu untuk turun ke tengah-tengah masyarakat. Jadi ketika diundang dijemput ke sini, saya ini sebenarnya numpang juga nih Pak, numpang reses sekali. Nah, karena kami pulang juga adalah masa untuk kami reses dan sekalianlah dijemput pada hari ini numpang reses di tengah-tengah masyarakat yang ada di Tanjung Pisau ini. Bapak yang berbahagia, tadi saya memang untuk reses ini membawa masker yang agak banyak dengan harapan bahwa ketika kondisi yang demikian memang harus kami bagikan, ingin mengingatkan kita semua bahwa kita belum lepas dari dalam situasi wabah pandemi COVID-19, dan untuk itu kita tetap berupaya mematuhi protokol kesehatan dan mudah-mudahan kita tetap memakai masker. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada korban daripada COVID-19 ini. Bapak dan anak-anak kami juga langsung pakai masker. Apakah karena yang bagi pakai loreng, tak tahulah. Jadi kalau yang berseragam baginya nggak tahu sedikit biasanya dengan yang tak berseragam. Betul Bu? Betul. Tapi sebenarnya karena tadi terlupa bawa masker kan, bukan tak nak pakai, cuma lupa jadi tak pakai. Hari ini kita bagi, alhamdulillah ini Bapak mau pakai masker. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada panitia dan seluruh masyarakat di Tanjung Pisau ini yang sudah dapat menyelenggarakan berbagai pertandingan dan perlombaan dalam rangka ikut memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2021 ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan bukan hanya sekedar kita bergembira ria. Tadi kalau panitia bilang selama COVID kita jarang untuk berkumpul, dapat berkumpul, dan hari ini suasana alhamdulillah sudah lebih membaik sehingga kita dapat memperkuat silaturahim di tengah-tengah masyarakat yang ada di Desa Tanjung Pisau ini. Bahwa menguatkan ukhuwah di antara kita ada hal yang sangat positif. Tetapi di sisi lain, mudah-mudahan hanya sekedar itu, tapi juga kita mengingat kembali pokok utama dari penyelenggaraan itu sendiri adalah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya anak-anak dan kita semua jangan pernah berhenti belajar. Kalau anak-anak kita sekarang masuk SD, ajar dan didiklah mereka dengan baik supaya nanti dia dapat melanjutkan tingkat SMP, sekolahnya juga bagus, masuk SMA atau SMK, sekolahnya juga bagus, yang ada rezeki mudah-mudahan dapat kuliah, kelak menjadi orang yang sukses. Yaitu Bapak, jadi salah satu misi dimerdekakannya kita ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya Bapak Ibu, betul? Dan tugas kita sebagai rata-rata saya kira kita mayoritas muslim. Apa tugas kita? Surat pertama Al-Quran adalah Iqra. Artinya suruh kita belajar. Negara ini didirikan untuk kita cerdas. Kita belajar agama. Agama memerintahkan kepada kita untuk belajar. Jangan lupa dua hal itu. Jadi negara dan agama kita sudah sama. Silakan siapa berani tunjuk tangan, Bapak kasih hadiah. Ayo, Pancasila lengkap. Ayo, ya yang berani maju. Ayo sini berani, yuk. Ya, yuk. Ya maju yuk, sini berani. Nah. Sini. Ini tiga berani. Awas kalau tak ini ya. Dapat. Ada lagi? Nah, ada lagi. Baru 4. Harus ganjil lah, satu lagi. Ayo, satu lagi. Ayo, cukup
kali 5. Yo. Nah, tak hormat dulu dengan Pak Tentara tuh. Awas kalau lawak hormat balik ke tentara. Kita pulang bangun tangan. Ada mikir kita. Tak ada. Nah itu. Nah, boleh buat. Sebutkan Pancasila ya. Pancasila 1 ketuhanan Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa nama? Linda kelas berapa? Kelas 2 SMA. SD. Oh, kelas 2 SD. Pintar. Linda hebat. Siapa lagi berikutnya? Tunjuk tangan. Ayo. Oh ya. Pancasila 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bilang kelas 3 SD. Hebat ya, kita tepuk tak terkejut deh. Luar biasa. Boleh jadi tentara nih mah. Ayo berikut, siapa lagi? Tunjuk tangan. Lagi? Ya. Kelas 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Farah. Oke, berikut. Balik. Bapak yang saya hormati, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari dan di masa akan datang selalu dihadapkan kepada persaingan. Betul Bapak Ibu? Bapak-bapak, suami ibu-ibu dulu nak dapatkan ibu bersaing juga dia. Entah berapa orang buat mengundak dengan ibu. Tapi dia bersaing dan dia menang, dia dapat. Betul Pak? Hari ini banyak anak-anak kita yang sudah sekolah, yang sudah berpendidikan. Pertanyaannya adalah, berapa orang yang bisa mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan? Kenapa ada kesulitan? Karena di sana masih ada persaingan. Ya Bapak Ibu ya, mereka nanti yang akan dapat. Bapak sekalian, mari oleh karena itu, tetapi, nah ada tapinya, kita menang di dalam persaingan apapun mestilah dengan cara yang baik dan benar. Setuju? Menang dengan cara yang baik dan benar. Jangan menang karena sikut menyikut. Ya. Kalau main bola menang tetapi nginjak kaki orang, tak boleh itu. Bisa tergelir, bisa sakit orang, ibaratnya seperti itu. Tetapi mari kita persiapkan agar anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, generasi yang bangun, generasi yang berilmu. Ya, generasi yang berilmu. Ibu sekalian, mungkin saya tak perlu banyak. Kita perlu punya pemahaman yang sama lah. Mungkin kami sebagai anggota dewan, juga bagian dari pemerintah daerah yang ada di sini, bahwa salah satu hal yang menjadi fokus pemerintah daerah, khusus pemerintah provinsi, karena beberapa waktu yang lalu juga kami telah membahas PJMD, adalah pengembangan sumber daya manusia. Karena kita juga
menyadari bahwa tingkat pendidikan kita yang masih rendah, kemudian daya saing kita juga masih rendah, maka kita perlu memicu dan memacu masyarakat dan sekaligus pemahaman mereka kenapa kita harus mempersiapkan sumber daya manusia kita ke depan di Provinsi Kepulauan Riau ini, khususnya di Kabupaten Bintan yang relatif belum merata, perlu kita pacu untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Karena selalu cenderung lebih ketat lagi, karena semua orang akan memacu kecepatan sumber daya manusianya dari sisi mungkin pendidikan, mungkin skill, dan hal yang khusus lagi adalah juga kelemahan kita, masyarakat kita itu dalam membangun network dalam kehidupannya. Terkadang orang barangkali secara individu punya skill yang bagus, tapi apakah dia mempunyai jaringan yang kuat dalam membangun dirinya untuk lebih sukses di masa yang akan datang. Maka itu tak ada lain bahwa kita memang harus dengan sungguh-sungguh mempersiapkan generasi muda kita, masyarakat kita. Seperti juga tadi saya sampaikan kepada masyarakat, tidak ada alasan kita bahwa untuk tidak dengan sungguh-sungguh meningkatkan skill dan pendidikan kita. Dan tujuan negara didiri ini jelas salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mayoritas masyarakat kita di sini orang Melayu adalah Muslim, agama juga mengajarkan dengan ikhlasnya bahwa memang kita harus terus belajarlah untuk lebih baik, untuk lebih kuat dalam menghadapi persaingan dan kompetisi kehidupan di masa yang akan datang. Agar juga dengan demikian maka daya saing daerah kita juga akan lebih kuat. Baik, melaksanakan ya. Diskusinya saya kira ada dua sisi. Sisi pertama adalah kita mesti ada pemahaman yang sama. Jadi jangan juga artinya tertanam di sisi aparatur bahwa mereka punya tanggung jawab untuk membangun sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau ini. Dan kita juga menyadari bahwa antar wilayah, pemerataan antar wilayah, kekuatan antar wilayah kita juga mungkin belum merata. Kawasan-kawasan perkotaan dengan tingkat pendidikan, mungkin fasilitas, sehingga mereka juga punya skill yang lebih baik, mereka juga punya jaringan yang lebih baik. Tapi bagaimana dengan masyarakat di daerah pedesaan yang mereka barangkali mungkin soal semangat, juga soal kemampuan, dan yang paling mendasar itu adalah tekadnya juga harus kuat gitu. Jadi jangan mereka menghadapi kendala dan masalah dikit sudah harus mundur gitu ya. Nah ini yang barangkali yang kekuatan mereka punya semangat untuk maju itu yang harus kita bangun. Padahal memang tentu tantangan itu selalu berbeda-beda gitu ya. Jadi kemudian di sisi aparatur juga, di sisi masyarakat juga demikian. Ketika pemerintah mungkin penuh semangat yang menggebu-gebu dengan berbagai program, tetapi tidak disambut dengan baik, ini juga persoalan. Apakah orang tua punya semangat yang sama untuk mendidik anak mereka? Pemahaman mereka bahwa tanggung jawab pendidikan itu sebenarnya utama itu ada pada orang tua. Jangan merasa bahwa tanggung jawab pendidikan ada pada sekolah. Sekolah membantu, pemerintah membantu. Pada hakikatnya pendidikan itu ada tanggung jawab orang tuanya. Bagaimana mereka mampu membangun, memberikan semangat, memberikan dorongan kepada anak-anaknya. Dan juga di satu sisi bahwa kita juga paham, terkadang orang tua juga mungkin karena tingkat pendidikan dan sebagainya dan latar belakangnya, mereka juga dalam memicu dan memacu. Maka program pemerintah ke depan juga harus lebih baik. Dan kita kemarin sudah mendorong salah satu hal yang perlu menjadi fokus pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di masa kepemimpinan Pak Ansar dan Bu Mardinya, betul harus sungguh-sungguh meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Itu Pak sudah cukup mengakomodir Pak? Iya, harus akomodir. Artinya di RPJMD kan akan ada breakdown dalam bentuk program dan
dan kegiatan, dan mudah-mudahan ini bersinergi pula antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang ada di provinsi Pulau Riau. Jadi kalau hanya pemerintah provinsi punya semangat tetapi tidak disambut dengan program yang sejalan dan terpadu, ya ini kan akan pasti kurang efektif ya, akan hasilnya gitu. Ini mungkin kalau Bintan mungkin bisa lah Pak, karena kan Saya yakin dan percaya bahwa pemahaman dan komitmen para bupati dan wali kota sekepri ini tidak kita ragukan ya, bahwa mereka pasti komitmen untuk dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing daerahnya, karena pada hakikatnya daya saing daerah adalah daya saing manusia yang ada di daerah itu sendiri. Kan daya saing bukan ada pada materi, bukan ada pada alam, tapi justru ada pada manusia yang menempati dan bertempat tinggal di wilayah itu. ketersediaan pelayanan pendidikan hingga ke menengah Pak, menengah atas. Saya kira untuk sarana pendidikan kita sudah cukup memadai lah. Ya sekolah juga tidak terlalu jauh. Kalau yang ada misalnya sekarang di SMP yang ada di Selat Bintan, sudah ada wacana pemerintah daerah membangun jalan dari Penagani yang langsung ke Selat Bintan di Desa Pengujan. Ya. Walaupun sekarang sebenarnya jalan aspal sudah ada, relatif lebih jauh. Tapi kalau dibangun jalan potong barangkali itu paling tidak mengurangi sampai dengan 5 km. Tapi sebenarnya bukan halangan yang terlalu besar gitu untuk sekolah di sini. SMA juga tidak terlalu jauh. Dan pemerintah daerah sudah menyiapkan angkutan anak sekolah. Jadi upaya pemerintah daerah kalau di Kabupaten Bintan saya kira sudah dipahami lah oleh semua pihak bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Bintan masih tetap sangat tinggi lah dari dulu hingga hari ini, terus terjagalah bagaimana agar anak-anak dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Komitmennya sama tinggi Pak ya? Iya. Jadi bupati dan masa itu saya juga jadi wakilnya, dan alhamdulillah itu kan terus diteruskan hingga hari ini. Gitu. Tinggal bagaimana masyarakat betul-betul bisa memanfaatkan. Ya sampai hari ini keluhan yang dirasakan masyarakat memang juga dirasakan juga, antara itu dampak pandemi hari ini, bahwa banyak restoran yang tutup, jadi sehingga mereka dalam memasarkan khususnya daerah sini karena pinggir laut mereka banyak yang nelayan, ya perlu jadi persoalan harga relatif menjadi cukup turun. Ini juga, dan sebagian mereka kadang-kadang tidak mampu lagi untuk melakukan apakah perbaikan daripada alat-alat tangkapnya, itu yang menjadi keluhan, dan mengharapkan kepada saya agar di masa datang untuk melalui pemerintah Provinsi Pulau Riau untuk kiranya kita untuk dapat membantulah bagaimana mereka kembali memiliki modal, khususnya sarana alat tangkap seperti jaring udang, jaring tambang dan sebagainya. Sebenarnya juga bukan hal yang terlalu besar lah. Cuman ya mudah-mudahan kan mungkin ke depan juga akan memperjuangkan dan meneruskanlah aspirasi masyarakat ini kepada pemerintah Provinsi Pulau Riau melalui pokok-pokok pikiran saya yang saya tampung dalam reses ini dan reses kita yang lalu juga akan kita ucapkan. Oke.